Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif Kolili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hikmatul Tasyrik. Saya Muhammad Salih Syafi'i ingin menjawab pertanyaan soal dari ujian akhir semester materi Hikmatul Tasyrik. Yang nomor 1, baiklah, di sini saya akan menjelaskan hikmah ditetapkannya jual beli dalam Islam serta mengapa Islam mengharamkan riba. Allah mensyariatkan jual beli sebagai bagian dari bentuk ta'awun atau saling tolong menolong antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Kebutuhan ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Hikmah jual beli antara lain, yang pertama, jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat. Kedua, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan. Ketiga, masing-masing pihak merasa puas baik ketika penjual melepas barang. Yang keempat, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara batil. Yang kelima, penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Riba dalam pandangan Islam berada dalam kelebihan, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Riba berarti kelebihan atau pertambahan, dan jika dalam suatu kontak penukaran satu barang yang sama, hingga itu disebut dengan riba. Riba disebut juga pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman yang berlaku di mana modal yang berada dalam pinjaman tersebut digunakan. Riba juga merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sampai saat ini. Sistem pinjam meminjam pada sistem riba ini banyak menguntungkan kaum pemilik modal karena banyak mendapat keuntungan yang lebih dari yang dipinjamkan. Dari adanya riba tersebut, sehingga Islam melarang atau mengharamkan adanya riba karena menumbuhkan tradisi sedekah agar tidak ada yang teraniaya karena adanya riba. Dalam kesamaan antara bunga dan riba yang dilarang di Al-Quran dan hadis, tapi masih banyak umat muslim yang masih bergabung dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam kehidupan. Maka dari itu, turunlah ayat Allah yang melarang adanya riba yang menyebabkan kemelaratan dan kerusakan dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya, riba terbagi menjadi dua, yaitu riba akibat hutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam Al-Quran, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-sunnah. Pertama, riba akibat hutang piutang disebut riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Dan riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Kedua, riba akibat jual beli disebut riba fadl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Dan riba nasi'ah yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul dan terjadi karena adanya perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Pelanggaran riba dalam Al-Quran datang secara bertahap, seperti larangan minum khamr dalam surat Al-Baqarah merupakan ayat riba yang terakhir, dan para ahli hukum Islam dan ahli tafsir tidak ada yang membantahnya. Berbagai riwayat yang dikutip oleh mufassir ketika mereka menjelaskan sebab turunnya kelompok ayat ini menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan ketegasan atas praktek riba yang ditampilkan antara penduduk Mekah. Sekian dari saya yang bisa saya jawab. Ada kurang atau salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.